Perkenalkan, nama saya Mayang Sari Rambukaita, NIM 2318048. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel pada sistem reproduksi dari mata kuliah Microteaching. Saya akan menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Fungsi sistem reproduksi pada pria terutama untuk reproduksi dan penyimpanan, serta mengantarkan sperma untuk pembuahan sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi memproduksi sel telur dan mengandung bayi. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria terdiri atas dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi bagian luar, yaitu penis, sebagai alat kelamin jantan berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Skrotum merupakan kantong yang melindungi testis dan menjaga suhu agar tetap stabil. Organ reproduksi bagian dalam, yaitu testis. Setiap skrotum terdapat satu testis sehingga ada sepasang testis. Testis berfungsi reproduksi sperma. Ada juga saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi menyalurkan sperma dari epididermis. Epididermis merupakan saluran berkelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididermis berjumlah sepasang serta terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Epididermis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Sperma yang telah matang disalurkan menuju vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididermis. Pada pertemuan uretra dan vas deferens terdapat kelenjar fosfat dan kelenjar Kober. Vas deferens berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju specicula seminalis atau kantong sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesikulasi seminalis dengan uretra dan berfungsi saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dan vesikulasi seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Kelenjar kelamin. Selama perjalanan di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan kelamin. Cairan tersebut berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesikula seminalis. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk menggunakan gerak sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saat koitus. Kelenjar fosfat menghasilkan cairan suasana basa pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar Kover atau bulboretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan bersifat basa. Kelenjar Kover berhubungan dengan uretra. Selanjutnya, proses terbentuknya sperma. Proses terbentuknya sperma ada 3 tahap. Pertama, tahap penggadaan. Sel primordial merupakan pembelahan mitosis, gorong ulang dan terbentuknya spermatogonial dalam kurung tunggal dan sama dengan spermatogonium. Kedua, tahap pertumbuhan spermatogonium bersifat diploid
tumbuh dan berkembang. Bentuk spermatosis primer dalam diploid. Terakhir, tahap pematangan. Pada tahap ini, sperma sudah siap mematang dan membuahi sel telur. Nah, tadi kita sudah membahas struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita terdiri atas organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi bagian luar ada vulva, merupakan celah paling luar dan alat kelamin wanita. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium majora dan labium minora. Nah, tadi kita sudah membahas organ reproduksi bagian luar dan sekarang kita membahas organ reproduksi bagian dalam. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan ovidu kanan dan kiri. Ovarium menghubungkan ovarium dengan uretra. Selanjutnya proses reproduksi yang melibatkan organ reproduksi bagian dalam. Ovidu menghubungkan ovarium dengan uterus. Ovarium merupakan penghasil ovum. Selanjutnya proses-proses yang melibatkan organ reproduksi wanita. Tahap pembentukan sel telur. Oogonesis. Sel telur ini terbentuk melalui oogonesis yang terjadi di dalam ovarium. Oogonesis terjadi melalui 3 tahap. Itu tahap penggadaan. Tahap penggadaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggunaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis untuk oogonial (sel tunggal oogonium yang bersifat diploid). Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogonium mengalami pembelahan mitosis untuk oosit primer (istirahat). Akhir tahap pematangan. Tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada tahap ini, sel telur sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Ada juga tahap perkembangan janin dalam kandungan di setiap minggu sampai hari kelahiran. Mari kita simak. Sekian dan terima kasih.